Jiwa Muda, Smart, smart, smart. Selamat datang di Podcastness episode ke-6. Saya Karin, dan di sebelah saya udah ada narasumber hebat kita, Bu dosen yang muda dan juga cantik. Mungkin bisa diperkenalkan lebih dulu, Bu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Dwi Pangesti Mulyono atau biasa dipanggil dengan Bu Rere. Salam kenal semuanya dan kembali lagi di Podcastness KSKM. Oke, berbicara soal startup nih ya Bu, banyak yang mengira ternyata mereka itu banyak mengira bahwa semua bisnis itu merupakan startup gitu. Ternyata kan bukan seperti itu ya Bu, karena bisnis dan startup itu merupakan dua hal yang berbeda teman-teman. Mulai dari resiko, di mana startup itu memiliki resiko yang agak tinggi gitu daripada bisnis, karena startup ini lebih memprioritaskan pertumbuhan dengan ide-ide yang baru dan tentunya itu suatu awal yang besar gitu buat mereka. Bukan hanya idenya tapi juga modal yang dikeluarkan itu mungkin lebih tinggi ya Bu daripada bisnis. Sedangkan bisnis itu lebih memprioritaskan profit dalam skala yang dapat dimulai dari tingkat mikro atau biasa yang kita kenal UMKM gitu. Nah makanya teman-teman jangan salah kaprah lagi ya terkait startup dan juga bisnis, karena tidak sebuah bisnis itu merupakan startup, tetapi setiap startup adalah bagian dari bisnis gitu. Mohon disimak ya teman-teman podcast kali ini karena kita bakal ngobrolin mengenai startup dan juga bisnis gitu. Di sini saya kepo deh Bu, pendapat Ibu mengenai startup itu apa sih Bu? Oke, menarik ya tema kali ini kita bicara terkait dengan startup gitu ya. Lagi hits gitu ya Bu di kalangan anak muda. Ya, yang perlu digarisbawahi tadi juga mengutip kata-kata Karin gitu ya, memang startup itu bagian dari bisnis gitu ya. Sekarang yang harus dipahami adalah definisi dari startup. Startup itu adalah sebuah rintisan gitu ya. Tapi untuk sekarang startup itu lebih diarahkan bahwa bisnis itu tidak jauh atau berdampingan dengan yang namanya teknologi, ya kan ya. Beberapa tahun ke belakang kita tahu bahwa startup ini mulai digandrungi nih di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau awal-awal dulu di negara Asia Tenggara dari Singapura, Malaysia gitu ya, tapi sekarang Indonesia juga tidak kalah gitu ya di Asia Tenggara. Ini melihat bahwa fenomena saat ini adalah khususnya untuk anak-anak muda gitu ya, mindsetnya sudah mulai terbuka nih, ingin berbisnis tidak hanya secara konvensional tapi juga memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi memang yang perlu dipahami adalah startup merupakan suatu rintisan bisnis di mana bisnis itu yang saat ini berdampingan dengan adanya teknologi seperti itu. Berarti startup itu nggak jauh-jauh dari teknologi gitu. Betul ya, Bu? sekali. Oke, kira-kira apa ada bedanya sih Bu mengenai startup dan juga bisnis? Kira-kira ada nggak sih perbedaan yang sangat menonjol gitu? Oke. Mungkin yang perlu dipahami juga startup juga bagian dari bisnis gitu ya. Mungkin kalau kita dengar dulu bisnis itu secara konvensional, kita membeli bahan baku, mengolah, kemudian menjual gitu ya, atau produk jasa yang lainnya. Tapi untuk startup khususnya di bidang teknologi gitu ya, proses pengolahan itu mungkin berbeda dengan manufaktur seperti itu. Di sini kita memanfaatkan dengan yang namanya teknologi. Contoh misalnya ada Gojek, Grab, ya, Shopee ya. Beberapa tahun ke belakang mungkin kita tidak mengenal gitu ya, tapi untuk saat ini mereka hadir untuk memudahkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat Gojek gitu ya, dulu kalau misalnya cari ojek gitu ya, kita harus jalan ke pengkolan gitu ya. Benar. Tapi sekarang sudah ada, dia memanfaatkan yang namanya smartphone gitu ya, kita manfaatkan, terus sekali kita manfaatkan yang namanya GPS, kemudian ada VPS, ada mungkin domain gitu ya, hosting dan lain sebagainya, untuk kita membuat yang namanya seperangkat
aplikasi gitu ya yang bisa digunakan oleh masyarakat luas gitu. Mungkin dulu masih di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya, Surabaya, tapi sekarang di Jember pun sudah ada gitu ya. Banyak betul sekali, apalagi sekarang anak-anak milenial itu kan nggak jauh-jauh nih sama yang namanya smartphone gitu ya. Nah, ini merupakan suatu peluang gitu ya, bagaimana caranya dengan mobilitas yang tinggi misalnya untuk mendekatkan gitu ya kepada pelanggannya, ya ini seperti contohnya Gojek itu hadir, atau mungkin Shopee yang biasa kita berbelanja harus ke mall gitu ya, naik turun gitu ya, tapi gitu ya. Iya, sekarang dengan rebahan pun kita bisa belanja. Dan ini otomatis akan tidak secara langsung mengubah kehidupan kita gitu ya, yang notabene pasti akan lebih memudahkan. Nah, startup gitu itu melihat bahwa ada peluang nih gitu ya, ada peluang yang bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Bisa kita membuat bisnis di bidang teknologi gitu ya, atau kita bisa memanfaatkan aplikasi atau software yang sudah ada gitu untuk media marketing kita, pemasaran kita. Awalnya mungkin kita menggunakan membangun bisnis konvensional, tapi dengan adanya teknologi ini juga bisa dimanfaatkan, misalnya pemasaran secara online itu sosial media betul gitu ya, adanya media sosial. Sekarang juga ada yang namanya Google Ads gitu ya, Google Business kayak gitu, itu kan sangat membantu sekali. Itulah raksasa-raksasa software dunia seperti Google itu juga sebenarnya peluang gitu ya, kita bisa harus memanfaatkannya seperti itu. Jadi memang arahnya sekarang sudah mengarah ke teknologi. Kalau bicara tentang pandangan ya Bu, pandangannya Bu Rere itu lebih baik startup atau bisnis nih Bu? Oke, yang harus dipahami adalah kita harus benar-benar memahami yang pertama resiko ya. Tidak hanya masalah keuntungan. Sometimes mungkin banyak anak muda itu berpikir bisnis itu selalu sukses gitu ya, atau keuntungannya tinggi gitu. Belum tentu. Tapi kita juga harus memikirkan resiko apa yang kemungkinan terjadi. Contoh kecil, kita ingin membuat startup teknologi di Jember gitu kan ya. Kita lihat dulu seberapa sih minat anak muda atau warga sekitar terhadap startup di bidang teknologi. Bagaimana akses internet di Jember gitu ya, apakah sudah memadai. Kemudian bicara terkait dengan aset ya kan ya, karena startup teknologi itu juga aset tidak berwujudnya itu ini ya cukup besar ya. Misalnya kita membeli domain, VPS gitu ya, itu kan juga harus diukur seberapa nanti pengeluaran kita ketika kita ingin membangun yang namanya startup teknologi ini, seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian. Resikonya juga, apakah nanti ketika pangsa pasarnya Jember misalnya antusias masyarakat Jember terhadap bisnis kita di bidang startup itu tertarik seperti itu. Kemudian bisa jadi kita juga lihat pangsa pasar sekitar Jember, atau mungkin bahkan ke luar negeri seperti itu ya. Nah, ini akan menjadi potensial keuntungannya kalau kita bicara teknologi itu tanpa batas ya, tidak hanya di Jember, tapi kita bisa bahkan mengakses seluruh dunia gitu ya. Betul. Jadi resiko-resiko yang bisa terjadi adalah kegagalan sistem, bisa jadi. Kemudian tingkat keamanan, security. Ingat bisa jadi hacker misalnya, ya kan ya. Betul. Upgrade sumber daya manusia yang cepat itu perlu dipahami ya kan ya, karena kan polanya itu sangat cepat sekali gitu ya. Kemudian juga harus dipahami bagaimana terkait dengan pangsa pasarnya, target pasarnya sudah tepat belum ketika saya ingin membangun suatu bisnis di bidang teknologi ya. Anak muda misalnya, atau orang tua, atau bahkan anak-anak. Sekarang anak-anak pun aja udah tertarik gitu ya dengan dunia teknologi. Nah, yang perlu dipahami juga, sudah mampu belum sih ketika startup teknologi itu diterapkan di sekitar ya katakanlah pangsa pasarnya Jember misalnya seperti itu.
itu ya. Jadi resiko itu juga harus dipahami. Paling tidak kita bisa mengidentifikasi resiko, kita bisa meminimalisir resiko, kemudian kita dengan adanya hal tersebut kita bisa meng-up gitu ya, meningkatkan seberapa besar target yang akan kita inginkan ya, terutama untuk keuntungan. Bisnis itu kan tidak lain juga profit ya, seperti itu. Baik Bu, gini Bu, berbicara startup yang banyak dibicarakan sama anak-anak muda maupun masyarakat itu ya, ternyata membaca kebanyakan opini mereka itu ternyata tuh mereka masih bingung gitu buat mulai bisnis startup gitu. Mungkin dari Bu Rere punya tips dan trik gitu cara membangun ide dan memulai startup yang baik itu bagaimana gitu? Oke. Kalau menurut saya startup teknologi itu kan sebenarnya kita bisa melihat dari apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Contoh misalnya Gojek itu tadi ya. Jadi kan Gojek itu kan hadir karena melihat fenomena di kota besar gitu ya, terutama Jakarta gitu ya. Orang itu kalau mau pesen ojek online itu harus jalan gitu ya, dan sulit gitu ya. Apalagi kalau pengen makan, cari makan siang waktu itu kan kesulitan, kita harus turun dulu kan, di sana gedungnya tinggi-tinggi ya, harus keluar dulu gitu ya cari makan gitu. Betul, belum macetnya itu akan memakan waktu lah. Melihat fenomena itu Gojek hadir, akhirnya ya sudah, kita orang-orang stay di kantor, nanti kita yang antar jemput makanan misalnya seperti itu. Lah untuk yang berminat gitu ya mendirikan startup teknologi, yang pertama harus pahami dulu kebutuhan masyarakat itu apa. Itu mungkin akan lebih cepat ya. Contohnya juga marketplace sekarang yang hadir gitu ya. Kemudian selain kebutuhan masyarakat, tipe orang Indonesia gitu khususnya tuh apa sih yang disuka? Siapa sih yang nggak suka diskon misalnya kan gitu ya. Awal-awal biasanya ada potongan harga, voucher, gratis ongkir dan sebagainya, itu pengaruh banget kan. Nah, hal-hal seperti itu adalah untuk meningkatkan minat gitu ya, menarik gitu ya. Iya betul, menarik gitu ya untuk masyarakat gitu ya. Dan terutama juga kan menggunakan smartphone gitu ya, atau mobile device yang lainnya gitu, ini juga harus support gitu. Artinya juga mungkin perusahaan-perusahaan smartphone gitu juga harus support gitu ya, melihat bahwa oh sekarang itu orang-orang itu sudah banyak nih yang menciptakan aplikasi melalui software itu gitu kan, pasti membutuhkan space yang lebih besar kayak gitu ya. Jadi harus diketahui kebutuhannya juga. Terus modal itu harus diperhatikan gitu ya. Ini modalnya modal sendiri atau partner gitu ya, atau misalnya pinjaman ya. Sama seperti bisnis konvensional, kalau misalnya sendiri gitu ya, konsekuensinya mungkin ya sudah semuanya dikerjakan sendiri. Tapi ketika partner misalnya dengan teman, nah ini juga harus jelas pembagian labanya bagaimana, tanggung jawab untuk pengelolaannya itu bagaimana gitu ya. Atau kita mendatangkan ahli gitu ya, karena keterbatasan. Misalnya nih anak ekonomi gitu ya kan, dia punya ide bisnis tapi dia untuk bidang teknologinya terbatas gitu, artinya bekerja sama dengan anak-anak teknologi informasi itu kan saling menguntungkan. Nah itu akan membantu sekali. Nah bagaimana nanti terkait dengan manajemennya gitu ya. Terus kemudian untuk aset gitu ya. Aset itu seperti apa? Contoh pengeluaran gitu yang dikeluarkan ketika membeli domain, VPS, hosting atau yang lain sebagainya kayak gitu. Itu kan juga harus diakui gitu ya dari sisi accountingnya, karena saya orang accounting gitu ya. Nah kemudian, ini biasanya kan penggunaannya pembelian tersebut kan sekitar 1 tahun gitu ya. Nah nanti ini aset tidak berwujud ini milik siapa, itu juga harus dipahami seperti itu. Maintenance-nya juga seperti apa ya kan ya, maintenance-nya, kemudian siapa nanti tim yang mengatur gitu ya, siapa yang bertanggung jawab, itu penting banget. Terus kemudian dari sisi keamanan, seberapa jauh tingkat keamanan ketika kita ingin membuat startup teknologi itu ya kan, pasti ada yang namanya program-program tertentu, coding tertentu gitu ya, yang paling tidak memberikan
keamanan, di mana keamanan itu kan pasti trust ya, karena biasanya kan orang itu kan kalau mau pakai aplikasi gitu ya, aplikasi kita itu kan pasti register dulu ya, itu kan tidak menutup kemungkinan KTP kita, nomor identitas kita itu kan pasti akan menjadi salah satu untuk form register gitu ya, atau email, biasanya nomor HP itu harus diyakinkan kepada customer kita seperti itu. Jadi pengguna itu akan merasa aman gitu ya, itu yang harus dipikirkan. Nah, terkait juga dengan modal, misalnya hutang nih, kan nggak murah ya ketika kita ingin berbisnis startup apalagi bidang teknologi. Kalau hutang, misalnya kita menggunakan pihak ketiga, bank katakan, ini juga harus dihitung kan, pinjaman berapa, tingkat suku bunganya berapa, pengembalian, katakan pinjam 100 juta gitu ya, dengan pengembalian misalnya 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun kita kan juga harus menghitung gitu ya, bisnis kita itu bagaimana ya kan ya. Kemudian paling tidak tahun pertama mungkin mencari pasar. Habis itu kan kita harus juga melihat minat untuk customer kita, konsumen kita terhadap bisnis kita itu bagaimana. Kemudian kita harus prediksi. Nah, paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun kita kan bisa mengembalikan uang itu gitu ya, belum ditambah lagi dengan tingkat suku bunganya seperti itu. Itu kan resikonya akan lebih besar gitu kan ya ketika kita berhutang gitu ya. Nah, ini juga harus dipikirkan. Jadi menjadi seorang businessman gitu ya, tidak hanya bidang konvensional, termasuk juga teknologi yang harus dipikirkan adalah yang pertama itu pasti bagaimana kita membangun sistem gitu ya yang baik, yang mudah, SDM-nya juga harus mumpuni gitu ya, karena pasti resikonya akan lebih tinggi. Kemudian juga masalah finansial itu juga harus diperhatikan pengelolaannya seperti itu. Kemudian juga tingkat keamanan, security-nya itu penting banget ya kan ya, untuk keamanan baik dari sisi pembuatnya ataupun usernya itu betul. Jadi itu memang harus diperhatikan, dan juga manajerialnya seperti itu. Dan nanti kan akan berhubungan terkait dengan sharing profit misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga meningkatkan citra kayak gitu. Kalau memang bagus pengelolaannya gitu ya, kan otomatis karyawannya itu pasti akan meningkat gitu ya, butuh gitu ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan manajemennya itu juga harus bagus gitu, karena akan berbeda dengan bisnis konvensional, karena orang-orang yang terjun di bidang startup teknologi mau nggak mau harus dituntut itu harus terus belajar, mengupgrade diri agar tidak ketinggalan. Betul kayak gitu. Oke, baik. Gini Bu, kalau misal kita bangun apapun, bangun usaha, bangun bisnis, bangun startup, itu kan pasti ada tantangan gitu ya Bu. Nah, tantangan besar yang dihadapi dalam mendirikan startup itu apa sih Bu? Biasanya sering terjadi tuh tantangannya. Kalau menurut saya tantangan yang paling besar itu dari diri sendiri, sumber daya manusia, sumber daya manusia, karena semuanya itu tergantung dari diri kita. Contoh misalnya ada perubahan fenomena kondisi finansial negara kita gitu ya, misalnya sekarang kan dikabarkan resesi gitu ya, ya kan. Ini bagaimana gitu ya respon dari diri kita sendiri menghadapi berita-berita tersebut. Misalnya seperti kemarin gitu ya, pandemi gitu ya. Mungkin pandemi di sisi lain teknologi itu sangat menguntungkan gitu ya, orang mobilitasnya jarang keluar, tapi dengan rebahan aja sudah oke gitu ya, kita bisa mengakses gitu di rumah saja. Tapi sekarang transisi kan sudah hidup normal gitu. Ternyata banyak startup itu yang justru gulung tikar gitu ya, karena mungkin dia tidak bisa merespon apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu resikonya gitu ya. Nah, ini memang balik lagi ke diri kita sendiri, ke sumber daya manusianya sendiri, bagaimana memanage ketika terjadi yang namanya perubahan seperti itu. Itu sih tantangannya. Jadi artinya apa? Kita harus istilahnya itu gercep gitu ya. Ada kondisi,
gercep satset gitu. Harus satset gitu Iya. ya. Jadi apa namanya fenomena yang terjadi baik dari sisi finansial gitu ya, ekonomi, sosial gitu ya, politik misalnya, ini juga harus dipahami perubahan-perubahan seperti itu. Balik lagi kita harus startup teknologi itu butuh orang-orang yang solid ya. Jadi itu penting banget ketika Tim gitu banget ya. betul, teamworknya itu harus bagus, harus solid. Kalau tidak solid ya niscaya itu akan hancur dengan sendirinya gitu. Baik Bu. Terus ini Bu, menurut Ibu itu seberapa penting sih Bu startup itu untuk generasi milenial nantinya? Oke. Seperti yang diramalkan gitu ya, di tahun 2030 bahkan di Indonesia emas di tahun 2045 gitu ya, teknologi itu akan terus berubah. Teknologi itu tidak hanya di depan layar saja gitu ya, artinya kita bisa mengakses dunia di depan internet gitu ya. Teknologi itu banyak macamnya, misalnya adanya mobil listrik, misalnya dengan adanya robotik gitu ya, AI ya, artificial intelligence yang lainnya gitu ya. Itu artinya mau nggak mau generasi milenial gitu ya, bahkan saya pun ini juga harus beradaptasi gitu ya, mungkin akan berbeda gitu ya. Di sini generasi Z misalnya gitu ya, kalau saya kan generasi Y ya. Jadi mau nggak mau harus beradaptasi gitu ya, tapi jangan terlena ya, artinya ada teknologi semuanya itu dimudahkan gitu ya, pasti kalau dimudahkan gitu ya, tapi sebagai orang Indonesia gitu ya, budaya gitu ya, culture, social culture itu tetap harus dipertahankan ya. Paling tidak itu akan menjunjung jiwa nasionalis kita. Seperti jangan sampai hilang gitu ya. Betul. Jadi memang kita aware, terbuka gitu ya dengan yang namanya teknologi untuk kemajuan bangsa kita gitu ya, supaya tidak tertinggal gitu ya dengan bangsa yang lainnya gitu ya. Tapi kita juga harus bijak menggunakannya gitu ya. Mungkin dengan batasan tertentu, mana katakan di ini ya, dibatasi oleh usia gitu ya. Kalian kan usia 20-an misalnya, apa sih yang cocok gitu ya untuk di usia-usia 20-an ini gitu ya. Anak-anak misalnya itu kan dengan apa sih yang cocok di usia anak-anak itu. Jadi harus ada batasan, tapi batasan itu tidak mengekang kita, justru itu akan memberikan pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Ada plus minusnya lah seperti itu. Ini Bu, terakhir Bu, kita mungkin ada saran gitu dari Bu Rere terkait startup ini untuk generasi milenial gitu Bu. Saran yang dapat diberikan kepada generasi milenial pada saat mereka ingin mendirikan startup gitu Bu. Sarannya apa? Oke. Buat generasi milenial ini saran dari saya gitu ya, ketika kalian ingin mendirikan startup khususnya di bidang teknologi, ingat jangan gegabah gitu ya, jangan menjadi follower gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah resiko, itu penting banget. Kalian harus bisa mengidentifikasi seminimal mungkin resiko apa yang terjadi. Kalian pahami juga pangsa pasar kalian, target pasar kalian gitu ya. Kemudian harus memiliki teamwork yang solid. Kemudian kalian juga harus terus belajar, mengupgrade gitu ya, supaya bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi tidak kaget gitu ketika ada sesuatu yang bisa jadi ancaman seperti itu. Kemudian usahakan memiliki manajemen yang bagus, kemudian tingkat keamanan yang bagus supaya kepercayaan terhadap user maupun customer itu meningkat seperti itu dan aman gitu ya pastinya. Itu sih saran dari saya, dan tetap semangat untuk belajar ya. Gak kerasa ya Bu, kalau kita ngobrol-ngobrol gini itu waktunya itu pendek banget gitu ya Bu. Jadi mungkin ada closing statement itu dari Ibu Rere sebelum menutup podcast ini gitu Bu. Oke, apa ya closing statementnya nih? Kalau saya sih sederhana aja ya. Namanya pemuda itu pasti keingintahuannya tuh tinggi banget gitu ya. Tapi saran saya tetap kita sebagai gitu ya pemuda Indonesia harus tetap menjunjung tinggi nasionalisme gitu ya. Kita harus bisa menjaga budaya kita. Kalian adalah sosok generasi penerus bangsa gitu ya, dimana
sekarang persaingan itu sangat ketat gitu ya, dan kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, bahkan teknologi, kemajuan teknologi yang ada untuk bisa membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju dan tidak kalah gitu ya dengan negara-negara yang lainnya. Benar. Mungkin salah satunya melalui startup gitu ya, bisnis startup teknologi. Nah, saya harap dengan adanya startup teknologi ini bisa menjadi peluang gitu ya bagi generasi muda berkecimpung gitu ya di bidang bisnis gitu ya. Jadi bisnis itu tidak hanya konvensional, tapi juga ada bisnis startup teknologi yang saat ini mulai digandrungi gitu ya oleh pemuda Indonesia. Itu aja sih, tetap semangat, tetap belajar gitu ya, dengan kondisi yang ada, resiko yang ada itu harus dihadapi untuk Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu aja ya Bu podcast dari kita. Semoga kita juga bisa ketemu di lain waktu. Saya Karin dan juga saya Bu Rere. Sekian dari kita. See you in the next podcast. Bye. Sampai jumpa.